Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan perdana ini. Perlu saya perkenalkan ya, nama saya Samsul Arifin ya. Saya lahir di Sidoarjo, sekarang juga tinggal di Sidoarjo. Hari ini saya akan menyampaikan perkuliahan perdana untuk semester 3, yang mana pada hari ini mata kuliah manajemen pemasaran. Jadi kalau kita berbicara tentang manajemen pemasaran, tentu kita harus membicarakan ya tentang apa itu manajemen ya, kemudian apa itu pasar dan apa itu pemasar dan apa itu pemasaran, kemudian apa pula yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan tujuannya apa. Jadi kita harus memahami ini. Pak Samsul akan menyampaikan secara global ya, karena ini pertemuan perdana, maka kita harus tahu mengapa kita mau mempelajari manajemen pemasaran. Jadi kita harus tahu latar belakangnya, kemudian kita harus tahu tujuannya, dan kita harus tahu manfaatnya, sehingga nanti kita akan mengulas per sub. Namun kali ini Pak Samsul akan menyampaikan secara global. Oke adik sekalian, kita coba untuk menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan manajemen ya. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen pemasaran, kita harus kita pisah-pisahkan dulu per item sehingga kita memahami pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan manajemen ya. Jadi kita tahu manajemen, bahwa manajemen itu adalah seni ya dan ilmu yang mengatur dan merencanakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi manajemen itu adalah seni dan ilmu ya, kemudian mengatur secara global, merencanakan ya untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Ini manajemen. Jadi ya, banyak pakar menyebutkan ada perencanaan ya, ada organisasi aktu-akte kontrol dan sebagainya. Namun kami memberikan pengertian manajemen secara sederhana, dan ini bisa mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke adik sekalian, kita lanjutkan tentang manajemen. Sudah Pak Samsul sebutkan ya. Kemudian kali saya akan sebutkan itu pasar. Nah, jadi pasar juga demikian. Jadi di mana pasarnya ada sebuah tempat ya. Jadi ada pasar tradisional, ada pasar modern, pokoknya sebuah tempat di mana di situ ada pembeli dan ada penjual. Ya, ada barang juga ada jasa. Di situ antara pembeli dan penjual itu berinteraksi, bertransaksi untuk mencapai tujuannya masing-masing. Yang jelas pembeli itu ingin membeli sebuah barang, penjual ingin barang dagangannya itu laku ya. Jadi ini adalah pasar. Kemudian pemasar. Apa itu pemasar? Nah, pemasar di sini adalah seseorang yang bekerja. Jadi kalau pemasar perlu juga saya jelaskan. Jadi kalau kita berbicara tentang manajemen pemasaran, di sini adik-adik adalah selaku pemasar yang menjual. Ya, adik-adik di sini adalah pemasar. Jadi seseorang yang bekerja di bidang pemasaran dan mempunyai pengetahuan dan konsep-konsep tentang pemasaran, tentang marketing ya dan sebagainya. Ini jadi kami harapkan adik-adik di sini adalah sebagai seorang pemasar, seorang penjual, seorang yang memasarkan sebuah barang, agar ini nanti diri kita tahu posisi kita di mana kita belajar ilmu tentang marketing ini, ilmu tentang manajemen pemasaran. Kemudian pemasaran. Nah ini, jadi kalau tadi sudah bukan pemasar, sekarang pemasaran. Jadi pemasaran di sini adalah sebuah strategi ya, dari suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan
untuk mempromosikan barang atau produknya. Nah, pemasaran. Jadi ini strategi bisnis bagaimana mereka laku dalam menjual. Atau juga disebutkan pemasaran adalah salah satu fungsi organisasi dan sebuah proses untuk menciptakan atau mengomunikasikan dan menyampaikan nilai kepada konsumen serta mengelola hubungan konsumen dalam upaya memperoleh keuntungan bagi organisasi atau stakeholder. Ini menurut asosiasi ya, The American Marketing Association. Ini bahwa pemasaran adalah salah satu fungsi organisasi dalam sebuah proses untuk menciptakan atau mengomunikasikan dan menyampaikan kepada konsumen untuk mengelola hubungan konsumen dalam upaya mencapai sebuah tujuan. Ini menurut The American Marketing Association ya. Kemudian kita akan berbicara tentang ada lagi ini menurut Kotler ya, bahwa pemasaran adalah sebuah proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran dan bertukar nilai produk serta jasa dan lainnya. Dan ini sebagai kegiatan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia atau kebutuhan sosial. Inilah dua pakar yang menyatakan tentang apa itu pemasaran. Nah, kemudian sekarang kita berbicara tentang manajemen pemasaran. Jadi ini kalau kita kalimat manajemen dan pemasaran sudah Pak Samsul pisahkan, maka kita gabung sekarang. Apa itu manajemen pemasaran? Maka ini adalah sebuah seni dan ilmu tentang memilih target pasar, mendapatkannya untuk memelihara dan meningkatkan konsumen melalui penciptaan, pencapaian, dan mengomunikasikan. Jadi kalau kita berbicara tentang manajemen, ya kalimatnya ya seputar itu. Ya. Nah, kemudian kita coba memberi pengertian bagaimana sih kalau kita dalam kehidupan kita nyata. Jadi kita bagaimana mengolah sebuah produk atau jasa yang tidak laku menjadi laku. Contoh begini ya, contoh begini. Ini contoh yang paling mudah ya. Dan ini sudah terkenal di Indonesia ya. Bahwa dulu kita mengenal itu ojek. Ya, ojek itu kan ada pangkalan ojek ya. Kalau ojek itu ada pangkalannya. Kemudian Bapak Menteri kita, Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem, mereka adalah ahli IT, ya, mengomunikasikan dengan ojek, maka mereka membentuk organisasi, diorganising ojek itu menjadi Gojek. Nah, maka dengan alat yang modern, maka organisasi itu secara digital, maka secara global itu berlaku yang namanya ojek menjadi Gojek, sehingga mereka bisa mengomunikasikan dan dengan tarif yang sama. Nah, kalau dulu ojek itu ada pangkat, sekarang Gojek itu mereka berjalan, mereka tempatnya tidak ditentukan, tetapi melalui teknologi maka Gojek bisa teridentifikasi dengan jelas dan kita lebih cepat kita mengomunikasikan dan kita bisa lebih cepat dilayani dengan penampilan yang sama dengan tarif yang sama. Maka ojek yang dulu tidak laku menjadi Gojek dan sekarang menjadi populer di Indonesia. Inilah yang disebut bagaimana kita memasarkan sebuah produk yang tidak laku menjadi laku.
melalui di organisasi itu ya. Nah, itu adalah sebuah contoh. Kemudian tentu ketika kita berbicara tentang manajemen pemasaran, berarti kita harus tahu apa yang kita jual, apa yang kita pasarkan ya. Jadi yang kita pasarkan dalam hal ini adalah banyak ya. Yang pertama jelas itu barang ya, jelas barang. Barang ada suatu benda ya, yang bisa kita lihat seperti mobil, motor, ya, kebutuhan rumah tangga adalah barang, maka kita pasarkan itu ya. Jadi banyak contoh seperti ini dan Anda sudah mengetahui. Kemudian yang juga kita pasarkan adalah jasa ya. Jasa ini adalah sebuah keahlian ya, sebuah keahlian seperti seorang pengacara, seorang dokter ya. Kemudian transportasi, ini penata rambut, ini adalah jasa. Jadi apa yang punya keahlian kita di dalam mengaplikasikan sebuah pelayanan kepada orang, maka kita ada sebut jasa. Nah, dan jasa ini barang jasa setelah kita hanya bisa dirasakan setelah kita bertransaksi, kemudian setelah itu kita selesai ya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan acara. Acara ini juga bisa dipasarkan. Jadi misalkan ada momen sepak bola, momen tinju, olahraga dan sebagainya, di dalam sebuah momen ini kita pasarkan sehingga dengan harapan momen ini dikunjungi orang ya, sehingga mendapatkan pada income, pemasukan dan bisa dikenal orang ya. Jadi acara-acara event-event apapun itu, olahraga atau itu seni dan sebagainya, ini juga bisa dipasarkan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pengalaman. Pengalaman ini juga bisa dipasarkan. Kalau Anda punya pengalaman yang menarik, misalkan seorang astronot, dia itu ke bulan, kemudian dia bercerita pengalamannya, dibeli oleh sebuah produser, kemudian untuk menyampaikan pengalamannya, itu pun juga bisa dijual. Ya, jadi pengalaman ini, misalkan Anda pernah terjun di dalam bidang sebuah peperangan, Anda bercerita perang seperti ini, itu menarik juga bisa dijual. Ini juga pengalaman. Kemudian ada lagi yang bisa dipasarkan adalah orang. Orang ini juga bisa dipasarkan. Ingat, artis, selebritis, ya, ini bisa dipasarkan. Jadi untuk mereka tampil dalam sebuah event, ya. Nah, ini juga dipasarkan. Kemudian juga seorang musisi, ya, seorang yang profesional di dalam bidangnya, ya. Jadi mereka orang-orang yang punya yang menarik, maka ini juga bisa dipasarkan. Kemudian tempat jelas ini bisa dipasarkan ya. Tempat ini termasuk tempat wisata ya, Pulau Bali. Kemudian yang menarik ya, Pulau Seribu atau bagaimana. Yang penting pulau-pulau ini menarik, tempat-tempat ini bisa dipasarkan, dan ini juga luar biasa pendapatannya. Kemudian kita lanjutkan dengan sebuah organisasi, ini pun juga bisa dipasarkan. Anda tahu bahwa organisasi ada kumpulan orang, yang mana kumpulan orang ini bisa dipasarkan agar organisasi kita terkenal. Kita sebut contohnya adalah organisasi partai politik. Bagaimana partai politik ini bisa dikenal orang sehingga orang itu bisa memilih, ya, bisa memilih mereka. Ya, jadi memilih organisasi tersebut dan bersimpati dengan organisasi itu, sehingga banyak konstituennya, banyak calegnya dan sebagainya. Itu adalah bahwa organisasi itu pun juga bisa dijual atau dipasarkan agar orang itu mengenal, ya. Jadi itulah sementara kita berbicara tentang latar belakang ya, kemudian apa yang kita tadi saya sebutkan, apa itu dengan manajemen, kemudian apa itu pasar, kemudian apa itu pemasaran, apa itu pemasaran, dan apa itu manajemen pemasaran, dan apa yang dipasarkan. Pertemuan awal ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nanti kemudian kita akan berbicara tentang sub-sub ya, apa tujuan pemasaran. Jadi video ini saya kira sudah cukup, dan mudah-mudahan walaupun kita pendek pertemuan kita, tetapi kita punya bobot yang sama.
Dan jangan lupa untuk adik sekalian, Anda membuat sebuah resume. Apa yang Pak Samsul sampaikan dalam video ini, maka Anda tulis dari item per item ya. Kemudian kamu kirim di kolom komentar, maka disitulah yang Pak Samsul akui sebagai absensi atau sebagai tugas. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.